Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut materi berikutnya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas apa itu penggunaan dari session ya, di mana session itu digunakan sebagai salah satu teknik untuk merecord ya, jadi merecord data secara global ya. Ya, kita bisa manfaatkan salah satu penggunaan dari session kemarin adalah untuk membagi hak akses ya. Jadi membagi hak akses dari masing-masing modul. Jadi misalnya ada modul mahasiswa, modul dosen ataupun modul yang lain. Kita bisa menggunakan session yang kemarin sebagai salah satu filter ya, atau sebagai salah satu pembagian terkait dengan hak akses ya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang REST atau RESTful API ya. Jadi apa sebenarnya RESTful API ya? Oke, jadi sebenarnya REST API ya, REST API atau RESTful API itu adalah sebuah protokol ya, atau interface ya. Nah, sebuah interface yang digunakan sebagai komunikasi antara klien dan server ya. Jadi kalau kemarin kita apa itu untuk proses CRUD-nya ya. Jadi insert, update, delete, select ya, kita menggunakan langsung menembak dari apa itu dari HTML, langsung kita tembakkan ke PHP-nya, terus PHP kita tembakkan langsung ke database-nya atau ke RDBMS-nya ya. Nah, sedangkan RESTful ini nanti itu dia sifatnya ada di luar PHP ya. Jadi kalau saya mengibaratkan RESTful API itu adalah sebuah pintu ya, sebuah jalur yang digunakan sebagai komunikasi antara bahasa server dengan bahasa klien ya. Jadi saya mengistilahkan di sini kalau server ya, saya istilahkan aja kalau server di sini database yang kita bikin kemarin ya, kita anggap itu server. Nah, terus kliennya apa? Kliennya menggunakan PHP ya. Nah, di sini muncul permasalahan. Bagaimana ketika nanti sebuah sistem itu dia bisa diakses dari klien yang non PHP. Misalnya diakses menggunakan bahasa C++, diakses menggunakan bahasa Python, atau digunakan atau diakses oleh bahasa yang lain yang dia tidak berbasis server, atau mungkin dia ditembak dari mobile, mungkin dari Android ataupun dari iPhone. Nah, itu kan dia tidak bisa menggunakan bahasa PHP. Nah, sebagai jembatan antara server tadi, nah itu adalah penggunaan REST ini tadi ya. Jadi REST ini nanti bisa digunakan untuk aplikasi yang berbasis desktop ataupun berbasis mobile ataupun berbasis server itu sendiri. Ya. Jadi alat komunikasinya itu adalah menggunakan REST ini tadi ya. Ya, jadi di REST nanti ada proses sama seperti di database, yaitu ada insert, update, delete, dan select ya. Nah, terus di dalam sebuah REST itu ada dua istilah atau dua teknologi. Yang pertama adalah REST API, terus yang kedua adalah RESTful API ya. Jadi dua-duanya sama-sama menggunakan teknologi REST, sama-sama menggunakan teknologi API, cuma nanti ada sedikit perbedaan ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Oke, di sini yang kita bahas pertama adalah REST API atau Representational State Transfer API ya. API sendiri itu adalah Application Programming Interface yang menggunakan prinsip dasar arsitektur REST ya. Nah, dalam kurung seperti client server, stateless, uniform, dan uniform interface ya. Sebagai komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTP ya. Di sini untuk HTTP ada dua ya, HTTP biasa sama HTTPS ya. Ya, jadi sini REST API ya. Terus nanti di sini ada RESTful API ya. Jadi RESTful API adalah implementasi REST. Jadi sama seperti REST tadi ya. Cuma ya di sini secara struktur, secara kaidah ya, RESTful API itu menerapkan seluruh aturan yang ada di REST tadi. Jadi di REST itu ada sebuah aturan ya. Kalau REST API ya itu dia tidak menerapkan secara keseluruhan terkait dengan standarisasi
REST itu sendiri, tapi RESTful API itu nanti dia akan menerapkan seluruh standarisasi yang ada di REST itu sendiri. Ya, jadi contoh misalnya seperti di sini ya, menggunakan HTTP meter sesuai dengan makna ya, get, post, put, dan delete. Terus URL merepresentasikan sebuah resource, bukan sebuah tindakan. Dia bisa stateless, mendukung case dan uniform interface. Ya, sini kita bisa cek ya, ini perbedaannya. Ya, dari aspek kepatuhan terhadap aturan, ya terhadap aturan REST. Kalau REST API dia tidak harus 100% mengikuti. Sedangkan RESTful API itu harus 100% mengikuti aturan dari REST itu sendiri ya. Terus struktur URL ya, dari REST API ya bisa bisa masih mirip RPC. Jadi RPC itu apa ya, kayak semacam eh, penamaan ya, semacam penamaan yang kita sesuaikan atau yang merepresentasikan sebuah tindakan ya. Jadi misalnya di sini ada get user ya, berarti di sana digunakan untuk mengambil data user. Terus misalnya untuk simpan ya, kita menggunakan insert user. Untuk update kita menggunakan update user. Delete kita menggunakan del user ya. Itu masih menggunakan RPC ya. Tetapi dengan RESTful API ya, itu tidak boleh seperti itu. Dia harus berbasis resource ya. Jadi misal user ya, jadi nanti untuk insert, update, delete, select ya semua tetap menggunakan user ya, bukan get user, bukan add user, bukan post user, bukan insert user, bukan update user, bukan delete user, tapi cukup user saja. Nah, terus bagaimana nanti metodenya ya, nanti metodenya untuk RESTful API ya itu nanti diatur dari URL ya kan, dari URL. Tapi kalau yang menggunakan REST API itu tidak harus menggunakan, dia tidak harus menyertakan URL-nya gitu ya. Jadi dia bisa langsung memanggil aja fungsi dari yang kita inginkan, misalnya insert ya insert user misalnya, atau add user. Kalau untuk mendapatkan data atau select data bisa menggunakan get user atau select user ataupun yang lain ya. Itu secara aspeknya ya. Terus dari representasinya ya, REST API itu tidak wajib memenuhi seluruh aturan dari REST ya. Tapi kalau RESTful API itu wajib memenuhi seluruh representatif dan standarisasi yang ada di REST itu sendiri. Itu ya. Nah, jadi sih perbedaan secara mendasarnya ya. Terus bagaimana, terus apa yang terus bagusnya kita pakai apa? Apakah kita menggunakan SPA atau menggunakan RESTful API ya. Kalau sistem kita itu besar dan kita pengen standarisasi keamanan yang tinggi, ya kita harus menggunakan RESTful API. Cuma nanti di sana memang akan agak sedikit berbeda dengan REST API. Karena otomatis sisi programmingnya itu akan lebih sulit di RESTful API. Itu ya. Terus nanti bagaimana yang kita pelajari? Nah, nanti yang kita pelajari adalah menggunakan RESTful API. Jadi kita menggunakan standarisasi yang dipakai saat ini, yaitu menggunakan RESTful API. Ya, seperti itu. Mungkin ini sekilas terkait dengan apa itu REST ya. Jadi ada REST API sama RESTful API ya. Kalau nanti misalnya di perusahaan teman-teman ditanya bisa membuat REST ya. REST apa? Apakah REST API atau RESTful API? Ya, ya itu ada perbedaan ya. Seperti itu. Kalau yang sekarang itu semua sudah menggunakan ya, rata-rata kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan RESTful API. Ya, karena memang dari apa itu standarisasinya atau terus dari segi keamanannya itu lebih bagusan RESTful API. Oke, bagaimana nanti prakteknya? Nah, untuk prakteknya kita lihat nanti di video berikutnya. Ya, ini sementara untuk pengertian dari RESTful REST API sama RESTful API. Oke.